Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Puspita, NIM 22014124, kelas G PG PAUD Kolaka Utara, Universitas Muhammadiyah Kendari. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Berhitung Anak Melalui Permainan Menjemur Angka pada Anak Kelompok A di TK Uswatun Hasanah Malamala, Kecamatan Kodeoha. Langsung saja saya akan membacakan bab 1 pendahuluan latar belakang. Pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk pengembangan kepribadian, pengetahuan, dan keterampilan sebagai dasar pendidikan dan pengembangan secara menyeluruh sesuai dengan prinsip pendidikan sejak dini dan selama-lamanya. Usia 0-6 tahun merupakan tahap yang sangat menentukan perkembangan dan kedewasaan seorang anak. Dan disebut juga sebagai masa emas atau golden age. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bayi adalah anak dalam masa pertumbuhan perkembangan yang sangat pesat, sering disebut sebagai golden age. Pada tahap ini orang tua atau keluarga harus benar-benar memperhatikan setiap tumbuh kembang anak dan selalu mendorong anak untuk terus membantu proses tumbuh kembang ke arah yang lebih baik. Selain itu, faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak pada masa ini, sehingga lingkungan yang kondusif dan baik akan membantu proses tumbuh kembang anak sebagai anak menjadi lebih baik. Karena anak pada tahap ini benar-benar dipersiapkan dengan berbagai cara, karena nantinya anak akan masuk ke jenjang sekolah selanjutnya. Pendidikan anak usia dini sangat penting bagi seorang anak karena PAUD merupakan fondasi awal atau kunci keberhasilan di masa depan. Selain itu, PAUD juga merupakan tempat mempersiapkan siswa untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014. Bab 2, Kajian Pustaka. A. Teori kemampuan berhitung pada anak usia 4-5 tahun. Yang pertama, definisi kemampuan berhitung. Kemampuan berhitung merupakan bagian dari matematika yang dapat menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak. Kemampuan berhitung pada anak sangat penting dikembangkan karena berhitung dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari anak. Menghitung adalah kemampuan seorang anak untuk menambah, mengurangi, mengalihkan, dan membagi. Kemampuan berhitung berguna dalam kegiatan sosial, seperti menghitung jumlah barang yang akan dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa berhitung sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Berhitung adalah bagian dari matematika diperlukan untuk pengembangan keterampilan komputasi yang penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama konsep bilangan, yang juga merupakan dasar untuk pengembangan kemampuan dan standar matematika yang diberikan pendidikan dasar. Selain itu, konsep kemampuan berhitung merupakan kemampuan yang dimiliki setiap anak untuk mengembangkan kemampuannya. Karakteristik perkembangan anak dimulai dari lingkungan terdekat dengan anak. Tergantung perkembangan kemampuan yang dimiliki pada anak, dapat berkembang ke tahap selanjutnya, memahami bilangan yang melibatkan perjumlahan dan pengurangan. Selain itu, pengajaran keterampilan berhitung bertujuan untuk memberikan dasar-dasar pembelajaran matematika sehingga pada saatnya nanti anak siap untuk mengambil matematika ke tingkat berikutnya yang lebih kompleks. Dengan demikian, pendidik harus mempersiapkan siswanya untuk berhitung agar siswa dapat berinteraksi dengan lancar di masyarakat, khususnya dalam setiap perhitungan. Yang kedua, tahapan kemampuan berhitung. Beberapa tahapan aktivitas berhitung yang dikemukakan oleh Fatima 2009, diantaranya yang pertama, pengenalan jumlah. Yang kedua, menghitung secara rasional. Yang ketiga, menghitung maju. Yang keempat, menghitung benda dengan cara melanjutkan dari jumlah salah satu kelompok.
3. Prinsip-prinsip berhitung permulaan. Yang pertama, berhitung diberikan secara bertahap, diawali dengan menghitung benda atau pengalaman peristiwa konkret yang dialami melalui pengamatan terhadap alam sekitar. Yang kedua, pengetahuan dan keterampilan pada berhitung diberikan secara bertahap menurut tingkat kesukarannya. Yang ketiga, berhitung akan berhasil jika anak-anak diberi kesempatan berpartisipasi dan dirangsang untuk menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri. Yang keempat, berhitung membutuhkan suasana menyenangkan dan memberikan rasa aman serta kebebasan bagi anak. Yang kelima, bahasa yang digunakan di dalam pengenalan konsep berhitung, bahasa yang sederhana dan tidak memungkinkan mengambil contoh yang dapat di lingkungan sekitar. Yang keenam, dalam berhitung anak dapat dikelompokkan sesuai tahap penguasaannya, yaitu konsep, masa transisi, dan lambang. Yang ketujuh, dalam mengevaluasi hasil pengembangan anak harus dimulai dari awal sampai akhir kegiatan. Materi yang keempat, indikator pencapaian perkembangan anak atau kemampuan berhitung. Yang pertama, membilang banyak benda 1-10. Proses perhitungan anak dengan banyak objek 1-10, yaitu anak menyebutkan urutan bilangan mulai dari 1. Anak dapat menunjuk objek yang berbeda dan mengatakan setiap objek yang dihubungkan dengan nama bilangan. Yang kedua, mengenal konsep bilangan. Mengetahui konsep bilangan diperlukan untuk mengembangkan keterampilan komputasi yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengenal lambang bilangan. Notasi numerik adalah notasi tertulis dari angka. Notasi numerik adalah simbol yang mewakili nilai suatu angka, simbol angka dalam bentuk simbol, dan akan membantu anak melakukan operasi matematika dengan angka lebih mudah. Yang keempat, mencocokkan lambang bilangan dengan lambang bilangan. Mencocokkan tanda bilangan dengan lambang digital merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anak pada tahap mengenal dan memahami lambang bilangan. Anak-anak akan mencocokkan benda dengan angka dan mencocokkannya. Yang kelima, menyebutkan bilangan 1-10. B. Teori permainan menjemur angka. Pengertian angka. Angka hanyalah simbol tertulis dari angka. Menurut Hardap, angka adalah interpretasi manusia terhadap ekspresi himpunan. Dengan demikian, bilangan merupakan suatu bentuk notasi yang dapat membantu manusia dengan mudah membedakan mana lambang yang kecil dan mana lambang yang besar. Keakraban anak dengan langkah dapat dipelajari dengan berbagai cara, baik dengan mengajarkan tulisan tangan secara langsung maupun dengan bermain game. Yang kedua, proses permainan menjemur angka. Proses penyematan angka dengan permainan ini dapat sama dengan pengambilan kartu angka. Perbedaan dari kedua kegiatan ini adalah nama kegiatan permainannya. Tali terbuat dari benang nilon yang halus dan tidak berbahaya jika disentuh oleh anak. Tiang-tiang kayu disusun seperti tali jemuran kecil, kartu nomor karton, kartu karton bergambar berbagai bentuk dan warna. Sementara proses penjemuran nomor juga menggunakan alat dan bahan yang sama. Tujuan dari permainan teknik digital ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berhitung anak. Jadi, evolusi permainan menjemur angka ini sebagai berikut. Alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, tali rafia. Yang kedua, karton. Yang ketiga, lem. Yang keempat, gunting. Yang kelima, spidol. Yang keenam, jepitan baju. Yang ketujuh, kursi. Yang kedelapan, gambar. Cara pembuatan. Yang pertama, gambarlah pola pakaian dan pada karton, kemudian gunting mengikuti pola yang telah digambar tadi. Yang kedua, langkah selanjutnya, tempelkan gambar pada angka pada pola pakaian tadi. Yang ketiga, ikat tali kedua kursi membentuk tali jemuran. Bagian C, kaitan antara kemampuan berhitung dengan kemampuan menjemur angka.
Kemampuan berhitung pada anak sangat besar pengaruhnya terhadap permainan menjemur angka. Dengan permainan yang menyenangkan dapat menstimulasi kemampuan berhitung lebih baik. Dengan permainan yang menyenangkan juga dapat membantu anak lebih fokus dan mengembangkan kemampuan berhitung pada masa kanak-kanak. Permainan menjemur angka dalam pengembangan kemampuan berhitung pada anak usia dini lebih cepat dibandingkan dengan tanpa permainan yang interaktif. Anak akan merasa senang sehingga nantinya mereka mampu mengingat setiap angka yang ada pada media permainan menjemur angka. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di ruang kelasnya sendiri dengan merancang, melaksanakan, dan merefleksi tindakan kolaboratif dan partisipatif dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja siswa. Guru sebagai guru yang hasil belajar anak dapat meningkat. Penelitian yang dilakukan dengan baik dan dalam arti berpegang pada prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas bertujuan untuk meningkatkan kinerja guru dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam 2 siklus. Penelitian tindakan kelas dilakukan dalam kelas agar interaksi anak dan guru terfokus secara maksimal. Model penelitian dilakukan oleh Kurt Lewis dalam Fitriani yang mencakup beberapa implementasi. Kegiatan penelitian meliputi perencanaan atau planning, pelaksanaan atau action, pengumpulan data atau observasi, dan analisis data untuk mengetahui derajat buruknya tindakan reflection. B. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi dan waktu penelitian yang dilakukan di TK Uswatun Hasanah Malamala, Jalan Taman Siswa nomor 200, Kelurahan Malamala, Kecamatan Kuadewa, Kabupaten Kolaka Utara. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret hingga bulan April 2023. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini yaitu anak-anak TK kelompok A usia 4-5 tahun di TK Uswatun Hasanah Malamala berjumlah 20 anak terdiri dari 9 laki-laki dan 11 orang perempuan. Prosedur penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan desain Suharsini Arikunto yang terdiri dari 4 fase, yaitu fase perencanaan, fase implementasi, fase observasi, dan refleksi. Itulah hasil presentasi dari proposal penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.